Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati fasilitator PUT ini 3, teman-teman penyuluh dari 12 kecamatan Kabupaten Kota Baru yang berhadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya maka kita dapat berhadir bersama-sama di acara pertemuan hari ini, dan tidak lupa kita memberi salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat beliau maka mudah-mudahan kita di akhir zaman akan mendapat syafaat bersama. Teman-teman penyuluh, pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan untuk sebagai tindak lanjut pelatihan misi, di mana teman-teman telah menjalani pelatihan secara online dan ada 3 orang yang terpilih untuk pelatihan secara offline. Diharapkan dengan terlatihnya nanti teman-teman menguasai untuk pengisian secara WISIGA, maka pelaporan setiap bulannya dapat berjalan dengan tertib. Karena pelaporan WISIGA ini adalah pengganti dari SR. Jadi data ini adalah menggambarkan tentang kondisi wilayah kita, sehingga diharapkan sekali bahwa dengan pelaporan secara aplikasi WISIGA ini dapat benar-benar terlihat bagaimana gambaran kita di Kabupaten Kota Baru melalui laporan yang teman-teman masukkan. Dengan adanya WISIGA ini sepertinya lebih terperinci ya, karena adanya laporan itu secara by name, by address, yang selama ini kan tidak dengan sistem begitu, karena selama ini kan hanya dalam bentuk angka, tetapi sekarang ini dengan adanya by name, by address jadi lebih terinci terlihat. Dan diharapkan juga agar supaya teman-teman nanti lebih mendisiplinkan dalam pelaporan, karena untuk pelaporan WISIGA ini akan ditutup ya, setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi secara otomatis teman-teman yang tidak memasukkan berarti akan tidak terlihatlah gambaran capaian yang dihasilkan atas pekerjaan teman-teman pada bulan tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan dilatihnya hari ini teman-teman nanti pulang bisa menguasai bagaimana untuk pengisian untuk laporan WISIGA, dan juga diharapkan dengan pelatihan ini nanti teman-teman penyuluh dapat membagi ilmu dengan petugas pencatat pelaporan di Paskes wilayah kerjanya. Jadi biar supaya sama-sama nanti hasilnya itu sinkron ya Pak ya, antara teman-teman penyuluh maupun dengan teman-teman yang di pencatatan pelaporan di Paskes. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dan hari ini yang hadir hanya dari 12 kecamatan, dan sesuai dengan arahan Ibu PLT Kepala Dinas, untuk nanti teman-teman yang tidak hadir memang akan dibagi per zona. Diharapkan ada 3 zona, paling banyak 3 zona. Jadi nanti teman-teman sendiri yang memilih, yang menentukan zona-zona mana, dan insya Allah Ibu PLT akan ikut hadir di sana untuk melihat pelatihan yang diadakan per zona tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat ya mengikutinya sampai malam ya, ya. Sampai malam. Okay. Oh, sampai besok. Oh, yang mudah-mudahan tetap semangat sampai selesai, dan untuk selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Ketua IPKBN yang merangkap sebagai fasilitator TUT WISIGA. Kepada fasilitator, waktu dan tempat saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih semangat ya, Bapak? Semangat pagi atau semangat siang nih? Kalau semangat siang, tapi mesti snack dari semangat pagi ya. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan hari ini tentu suatu kesempatan yang sangat penting dan berarti bagi kita untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita sebagai penyuluh keluarga berencana, khususnya di Kabupaten Kota Baru, untuk merespon suatu program yang sudah di launching dan langsung diaplikasikan di tahun 2022. Ya, semoga dengan kegiatan diseminasi program tindak lanjut dari kami tim TOT yang telah mengikuti program di Balatbang, Balai Latihan dan Penelitian Pengembangan Program BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Baik, untuk pengantar, karena pengantar ini penting bagi kita sampai nanti ke pelaksanaan teknisnya. Belum minta izin berdiri Bu untuk mengisi Bu. Silakan. Jangan ngantuk ya, kalau ngantuk ada waktu. Ini di muka kayaknya jaga jarak aja lah, belum buka masker. Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya materi ini bukan baru ya, apalagi yang sudah mengikuti kegiatan online, karena acara yang difasilitasi oleh Latbang BKKBN Kalsel dengan program hibridnya, ada yang mengikuti secara online dan ada yang mengikuti offline kemudian online kemudian offline ya, 3 hari kemarin. Baik, sebagai pengantar yang disampaikan juga oleh Bu Unik, kita mereview sedikit nanti sampai ke pola sikap positif sebagai pengelola Nusiga. Selanjutnya kita akan melakukan aplikasi atau penerapan program ini secara langsung nanti di hari ini, dan penjelasan kami nanti sampai ke pencatatan dan pelaporan di Paskes. Adapun nanti lebih teknis ke program yang dalam gitu ya. Kemudian yang lainnya, Okta, nah itu nanti kita di luar forum yang acara ini gitu ya. Baik, untuk poinnya di sini ada 4. Jadi latar belakang legal aspek, kemudian yang kedua kebijakan strategi dan ruang lingkup, ketiga Nusiga, apa sih Nusiga versi baru, kemudian pemanfaatan data informasi. Baik, latar belakang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Kepala BKKBN Kalimantan Selatan, bahwasanya Nusiga adalah tuntutan BKKBN untuk menjawab tantangan secara nasional ya, bahwasanya saat ini diperlukan data yang akurat, akuntabel dan presisi tentunya. Ya, update juga. Nah, alhamdulillah BKKBN mampu mewujudkan itu dengan sebuah aplikasi yakni Nusiga. Bahkan Nusiga ini terkoneksi ya dengan PK 2021, sehingga hasil pendataan kita itu sangat berarti bagi lintas sektor yang lain. Nah, untuk menindaklanjutinya, program ini dilanjutkan dengan, maksudnya pendataan tadi dengan Nusiga. Baik Bapak Ibu, kita sudah menjalankan proses pencatatan dan pelaporan itu di statistik rutin ya, terakhir 2021. Nah, kita juga sudah dikenalkan di 2 kabupaten, itu aplikasi Siga ya, itu di Tanah Bumbu dan Amuntai ya, HSU ya. Mereka kalau tidak salah hampir 2 tahun. Nah, cuma Kota Baru waktu itu tidak menjadi contoh ya. Tapi kita sudah mulai beberapa, khususnya di kantor ya, bagian pencatatan pelaporan di Dalduk itu sudah dilatih. Dan kami pun juga ada pernah penyuluh diundang untuk
dikenalkan. Nah, untuk yang saat ini adalah Nusiga. Nah, untuk Nusiga, urgensi pengembangannya adalah kebutuhan integrasi data internal dan eksternal. Internal berarti melaporkan hasil kegiatan kita agar apa yang kita kerjakan itu bisa dilihat, ya. Kemudian untuk eksternal ini sebagai wujud juga memberikan informasi keluar. Ya. Misalkan berapa, khususnya ya, hasil dari pendataan kita, berapa jumlah penduduk yang ada di setiap kecamatan, ya, sampai ke level kabupaten bahkan provinsi. Nah, ini nanti akan sangat berarti juga bagi pihak-pihak eksternal. Di poin terakhir nanti bagaimana mekanisme pemanfaatannya akan kita sampaikan juga. Nah, untuk landasannya, SIGA atau Sistem Informasi Keluarga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, ya, dan juga Renstra 2020-2024, kemudian Perka BKKBN tahun 2016. Nah, yang mana ini diarahkan untuk dapat menghasilkan data dan informasi keluarga program KKBPK berbasis TI. Ya, jadi Nusiga ini sangat mengandalkan kemampuan untuk pengelolaannya itu dengan TI, ya, atau teknologi informatika. Sebagai pusat data informasi BKKBN yang berkualitas. Nah, sasaran utamanya di garis bawahi di sini itu adalah yang berkualitas. Baik, data dan informasi keluarga. Ini yang kita olah nantinya melalui pengumpulan, ya, kemudian pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan dan pemanfaatan data. Nah, dari data ini akan kita aktualisasikan di Nusiga sebagai alat untuk monitoring dan dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah program KKBPK. Jadi setiap tingkatan, ya, jadi mulai di desa, kecamatan, ya, kemudian di kabupaten, provinsi, dan nasional. Baik, kemudian bagian yang kedua, kebijakan strategi. Jadi ini secara umum kita bisa melihat di sini ya, ada program untuk kebijakan dan strategi mengaktualisasikan program Nusiga ini. Nah, yang paling utama kita lihat di strateginya. Ini adalah pelaporan data langsung oleh petugas Paskes atau kader. Jadi ini bisa dilakukan oleh petugas di Paskes atau kader. Nah, makanya kesempatan hari ini ya kami akan memberikan bagaimana cara setiap penyuluh dan pengelola Paskes itu memiliki usernya, gitu ya. Jadi kalau ada komunikasi yang baik antara petugas KB dengan petugas pencatatan pelaporan di Paskes, maka tugas kita untuk merekap dan melaporkan hasil pelayanan di Paskes itu akan lebih mudah. Bapak Ibu, ada satu tangkapan dari kami, ya, dari penyelenggaraan kegiatan Nusiga ini adalah setelah di beberapa tempat didiseminasi seperti ini, itu kebetulan mengundang bidan-bidan pengelola dari data di setiap Paskes. Ya, ada di kabupaten lain kami dapat informasi. Setelah pulang bidannya itu memberikan respon balik ke beberapa rekanannya, dan alhamdulillah itu sampai ke ulun, gitu ya. Nah, informasinya adalah kok petugas KB meminta kita mengerjakan pekerjaannya. Nah, kira-kira gimana nih kita memberikan respon positifnya? Karena memang kalau ini kita langsung book, ini ada user yang bisa mencatat pelaporan yang di klinik. Pasti jawabannya, "Mak, kenapa jadi aku yang menggawi?" Nah, itu pasti. Makanya inilah pentingnya kita berkolaborasi dan memiliki persepsi yang sama, gitu, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya Nusiga ini bukan hanya untuk konsumsi BKKBN, ya, bukan hanya konsumsi BKKBN, tadi sudah kita sampaikan, untuk internal dan eksternal. Jadi kalau misalkan Puskes mencatat dengan baik hasil pelayanannya,
data Nusiga itu bisa mereka manfaatkan. Ya. Jadi mereka bisa juga mengetahui di wilayahnya itu berapa hasil pelayanannya, gitu. Sehingga apa yang terkoneksi dengan aplikasi Nusiga, kemudian mereka juga bekerja sama dengan kita dalam proses penginputan, gitu ya. Minimal melaporkan dulu, atau kalau dia sudah terpahamkan betapa pentingnya Nusiga ini, mereka juga akan bahkan proaktif nantinya, ya, bekerja sama dengan kita. Pak, mana aplikasinya, mana usernya, kami ingin menginput sendiri, karena hasilnya itu buat mereka sendiri juga, gitu. Karena kalau data itu tidak akurat, gitu ya, tidak lengkap, yang rugi juga sama kita semua. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, penting kita memberikan pendekatan pemahaman dulu kepada para bidan pengelola pencatatan pelaporan di Paskes, bahwasanya program Nusiga ini bukan semata-mata tujuannya untuk kepentingan BKKBN, ya, tapi kepentingan juga pencatatan di kliniknya, kemudian capaian KB secara perwilayah, perjenjang, ya, di desa, kecamatan, bahkan kabupaten, bahkan juga nanti ujungnya di nasional. Nah, kalau ini sudah kita sepakati dan pahami bersama pentingnya program ini, nah nanti teknisnya baru kita sharing nanti di dalam acara ini bagaimana caranya bidan pun dan kader bisa menginput langsung, gitu ya. Sehingga kita bisa memantau apakah yang diinputnya sudah pas atau seperti apa hasilnya. Baik, ini sudah terjabarkan juga tadi untuk ruang lingkupnya, pengumpulan data dan pemutakhirannya. Jadi kita sudah melakukan PK 2021, nanti pemutakhirannya ada programnya lagi. Kemudian pengolahan dan analisis data. Jadi setiap bulan kalau data sudah kita input bisa kita analisis. Kemudian rekonsiliasi, sinkronisasi dan umpan balik. Ini khususnya nanti terkait dengan stunting. Ya, jadi kalau terpantau ada stunting di satu wilayah, nah Nusiga juga diharapkan bisa memantau itu. Kemudian uji kualitas data, nanti ada BIMTEK dan MONET, ini sudah kita lakukan di mengikutinya. Ya. Kemudian pemanfaatan data. Baik, tentang Nusiga, ya, Nusiga versi baru, ini integrasi 3 subsistem. Jadi yang akan kita pantau, yang akan kita laporkan di dalam Nusiga itu ada 3 hal. Pertama, yang KB, pelayanan KB di klinik. Kemudian dalap, ya, pengendalian lapangan terkait dengan pelaporan Poktam. Kemudian kegiatan di Balai Penyuluh dan juga yang ada di kampung KB. Dan yang terakhir tentang PK. PK ini nanti terupdate juga. Ya, apalagi untuk PK, ini basis datanya. Contoh nanti akan kita uraikan juga Bapak Ibu. Kalau kita mau masukkan kanal dan melaporkan kegiatan BKB, nah maka di anggotanya di BKB itu harus tercatat di PK 2021. Jadi kalau kita mau memasukkan peserta, ya, BKB di kanalnya, itu kalau tidak ada datanya di PK, maka tidak bisa dimasukkan sebagai anggota. Maka terlebih dahulu itu harus diinput datanya di PK. Kemudian tadi nomor 2, PK sebagai basis data, pencatatan by name by address. Ya, di sini yang paling utama adalah NIK-nya, ya, NIK dari anggota keluarga tersebut. Ya. Kemudian nama, nah namanya juga harus jelas, harus spesifik, jangan nanti namanya Abah Ahmad misalkan ya, nah gitu, Mama Dina misalkan, ya, itu akan kesulitan kita nanti memberikan pencatatan dan pelaporannya. Automatisasi data sasaran program. Alur pelaporannya ini memungkinkan Paskes, Poktan, SDM melaporkan secara langsung melalui aplikasi. Jadi paperless berbasis smartphone. Ini tadi, kalau kita mampu membangun kerjasama dengan khususnya Paskes dan juga pengelola Poktan, ya, maka laporan ini akan menjadi sangat simpel. Ya, mereka akan bisa menginput secara langsung di tempat mereka. Kemudian yang keenam, memungkinkan sistem untuk melakukan integrasi data internal dan eksternal. Nah, ini yang
secara keseluruhan jenis formulir yang ada di Nusiga. Sebagai gambaran nanti kita akan bisa jadikan pegangan kita di lapangan. Untuk K0, untuk yang KB, ya, pelayanan KB, pertama K0 KB, K0 atau pendaftaran register pelayanan klinik KB-nya. Ini bisa langsung juga ditambahkan dengan jejaringnya. Jadi kalau mau lebih mudah, nanti jejaringnya kita buat di K0-nya juga, dan kedepannya jejaringnya juga punya user. Itu akan lebih mudah nanti dalam pelaporan. Kemudian register atau R1KB-nya, kemudian yang ketiga R2KB. Ini mutasi Alcon. Nanti untuk teknis penginputannya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melakukan penginputannya bulan Januari, Februari, atau bahkan yang bulan Maret ini. Jadi sebelum kita menginput R1KB-nya, yang pertama kali apa yang kita lakukan? Ya, K0. Okay. Kemudian yang kedua R2-nya. Jadi kalau kita mencatat adanya pelayanan misalkan implan, maka harus ada mutasi Alcon dulu. Jadi ada implan di stok R2KB-nya. Jadi kalau R2KB-nya kosong, maka mau mencatat laporan pelayanannya itu nggak bisa. Baik, kemudian yang dalap, ya, dalap itu ada 22 formulir. Ada untuk SDM, untuk poktannya, setara poktan dan sarana. Ya. Kalau sarana ini balai penyuluh, kemudian setara poktan, ya ini yang baru di Nusiga ya. Sebelumnya kan di SR nggak ada. Setara poktan, karena kalau sebelumnya kan ini masih aplikasi masing-masing. Ya. Untuk rumah dataku, kampung KB, itu kan ada aplikasinya kalau sebelumnya. Nah sekarang di Nusiga ini sudah ada tempat untuk penginputannya. Termasuk sebelumnya yang harus ada K0. Jadi intinya semua formulir ini ya, itu K0-nya. Kemudian baru kita bisa melakukan laporan R1-nya setiap bulan. Baik, untuk pemanfaatan data dan informasi. Oke, secara singkat aja, untuk internal ini di kalangan BKKBN. Kemudian secara eksternal ini bisa unsur pemerintah maupun non pemerintah. Untuk jalur mendapatkannya, yang pertama adanya permohonan data. Jadi kalau di sektor kita levelnya kan kecamatan. Kalau ada lembaga baik itu pemerintah maupun non pemerintah ya, mau meminta data secara spesifik. Ya, kalau jumlah mungkin bisa aja. Kalau ada berapa sih jumlah kampung KB di sini itu kan sederhana. Ya, tapi pengurusnya siapa dan sebagainya, nah itu untuk lebih pertanggungjawabannya itu ada permohonan. Apalagi kalau lebih tinggi lagi untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian kita itu melakukan penerima permohonan, kemudian ditelaah permohonannya. Kalau kita mungkin juga perlu izin ke atasan. Kalau di kecamatan sebagai penyuluh, ya mungkin ke dinas. Kemudian prosesnya disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka proses pemberian akses data. Yang diberikan ini kira-kira apanya? Webnya, user dan passwordnya kah? Ataukah output data aja? Output data aja Bapak Ibu ya. Jadi jangan mungkin nampin cari seorang aja lah ini. Ini webnya gitu kan. Ini usernya, ini passwordnya gitu. Ada semua sudah di situ gitu ya. Pas esok-esok dilihatin berubah datanya gitu ya. Nah ini bahaya Bu ya. Jadi yang dimaksud dengan pemberian akses data ini bukan akses alamat lengkap dengan user dan passwordnya, tapi data output yang sesuai permintaan mereka. Catatan, telaah permohonan minimal meliputi siapa pemohon data, tujuan permohonannya, sifat data yang dibutuhkan atau yang diminta. Jadi harus jelas juga nih siapa yang pemohon datanya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan integritas dan identitas dari pemohon ini juga tidak jelas, maka perlu dijadikan pertimbangan yang
yang selektif. Baik, ini untuk kenapa New Siga menjadi satu hal yang penting bagi kita. Ya. Kemudian apa saja tentang New Siga itu tergambar dalam kebijakan dan strategi pengolahan data rutin melalui New Siga ini. Baik, Bapak Ibu, untuk pengantar ini ada yang ingin didiskusikan dulu? Kalau bisa jawab, kita jawab, ya. Atau jawab bersama-sama. Kalau enggak, nanti kita minta pihak di BKKBN Provinsi untuk menindaklanjuti. Kayaknya ada sabar ya, lanjut aja dulu gitu. Menambah angka baru tuh gimana? Menambah TK mau kakak baru Oh iya. yang belum terdata. Nah, Bapak Ibu, kita waktu pendataan kemarin kan memang tidak bisa dipungkiri ya. Dari sisi pelaksanaan itu terkena bulan puasa. Ya. Kemudian di lapangan juga tidak semua medan kita itu medan yang mudah dan terjangkau. Ya. Sehingga ada kondisi kita harus merealisasikan data. Artinya merealisasikan ini kalau dari 100 yang target, kemudian yang terdata 80, nah maka 80 inilah yang bisa kita kerjakan ketika itu. Nah sisanya kayak apa gitu pula. Nah ini ada Pak Ambulak ya. Dan bagaimana cara meng-entry kembali? Apakah PK ini mengupdate-nya bisa sekarang atau menunggu momen tertentu? Nah itu satu pertanyaan ya. Ini nanti mohon maaf kita ke Pak Ambulak yang lebih detailnya untuk mengupdate data PK. Iya. Ada yang lain lagi? Pokoknya Pak, masalah data PK itu ada biasanya yang namanya updatingnya lagi banyak tertinggal, otomatis kan pendataannya sama pendataannya itu kira apakah ada operasionalnya yang hal-hal seperti itu lain hal ibaratnya cuma 1, 2, 3 dan 3 kan tak apa-apa yang banyak ini yang jadi masalah. Baik, ini ada pertanyaan bagus juga dari Pak Akif, koordinator di Pulauan Seduku. Ketika kita mau merealisasikan atau mengupdate data PK yang ketinggalan semalam, bahkan informasinya ada yang sepertiga di desa itu, gitu ya. Ada bahkan separoh, dan kalau tidak salah bahkan ada yang sama sekali belum bisa karena ada di satu pulau. Bagaimana ketika kita mau merealisasikan data itu, namanya kan mau mengupdate nih, ya. Apalagi kalau nanti disandingkan dengan data dari lembaga lain, ada BPS, gitu ya. Kemudian dari desa juga ada pendataan kemarin. Nah ini maka perlu pensinkronan atau koordinasian data. Ketika kita mau mendata, apakah BKKBN menyiapkan yang pertama formulirnya? Kalau formulir mungkin kalau sedikit bisa dicetak Pak ya. Kalau sampai 1000 kali 400.000 sudah 1/3 gaji gitu ya. Kalau kita yang mohon maaf tempe gitu kan lumayan ini. Itu baru di formulirnya. Terus kegiatan pendataannya, kalau kita hargai 3.500 lagi misalkan sebelumnya atau 5.000 ya, kalau sampai penginputan di smartphone-nya, ini tentunya akan memerlukan banyak biaya. Oke, untuk ini kemana tadi bahasa? Untuk mengupdate, apakah ada waktunya kapan terus dibuka sama biayanya kira-kira? Oh ya. Baik, untuk mengupdate secara besar-besaran itu ada PPDKI sekitar bulan 6, bulan 7. Kalau namanya program resmi, kita berdoa aja mudah-mudahan ada dananya. Maksudnya resmi itu memang ada program gitu kan, PPDKI. Nah tadi kalau memang nanti jumlahnya besar, kayaknya kita arahkan ke sana aja. Tapi kalau misalkan nanti yang kayak BKB ini sasaran stunting, apalagi nanti di kampung KB ya, ada sasaran stunting di kampung KB, kemudian perlu intervensi dalam penanganan BKB-nya. Nah, maka mau tidak mau anggota keluarga itu harus masuk dulu ke PK. Ya, nah kalau 1 sampai 10 aja, mudah bisa aja lah kita ini. Sudah dibuka ya bisa untuk update PK-nya.
nambah. Belum gitu ya. Nah, belum juga ternyata ya. Baik, berarti yang sementara bisa kita lakukan adalah mengelola data PK 2021 yang sudah ada di Nusiga. Bahkan nanti kalau melakukan pencatatan yang KB, ya, yang KB itu kan kita mencari dulu secara otomatis, ya. Kemudian kalau tidak ada, lakukan dengan manual. Nah, manual ini pun sebenarnya tidak seperti mendata PK, cuma mendata siapa nama suami, nama istrinya, apa yang dilayani dan jenis-jenisnya. Nanti di formulir kita lihat. Baik, kita lanjut dulu untuk sikap positif pengelola SIGA. Sikap positif pengelola SIGA. Baik Bapak Ibu, mengingat ini program pertama jelas program baru bagi kita ya. Kemudian perlu energi dan perhatian besar. Selanjutnya perlu sikap ya, sikap dalam diri kita meresponnya ini kayak apa gitu. Nah, ini ada diberikan panduan ya oleh BKKBN melalui instrukturnya Bu Celia, bahwasanya untuk sikap positif pengelola SIGA, yang pertama kita memiliki nilai atau etika pribadi. Ada 4 yang bisa diwujudkan dalam sikap positif ini. Yang pertama penjujuran, kemudian konsisten, komitmen, tanggung jawab. Nanti akan kita jelaskan apa artinya. Kejujuran, sikap yang didasari pada ketulusan hati, tidak curang, tulus dan ikhlas. Bapak Ibu, mengingat ini satu program dan aplikasi yang menuntut aktualisasi dan real data, ya, maka diharapkan dan sangat bisa diwujudkan itu adalah data itu betul-betul apa adanya. Ya. Karena kalau data itu real di lapangan, maka analisa dan monitoringnya itu akan bisa sesuai dengan apa yang nanti rekomendasinya. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di satu tempat kita laporkan BKB-nya sedikit, padahal banyak, bahkan di sana terjadi locus stunting. Maka ketika penanganan stunting, program-program dan juga tindak lanjut dari beberapa instansi, maka mereka akan melihat ini kan balitanya sedikit gitu. Maka kalau menganggarkan pun juga sedikit. Nah, maka dari itu kita optimalkanlah sesuai dengan data yang ada. Kemudian konsisten, sikap dan perilaku tetap pada pendirian. Tidak ada kesenjangan antara kata dan perbuatan, dan atau taat pada perilaku tertib dan teratur. Konsisten. Kemudian yang ketiga tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap seseorang yang bersedia mengambil resiko dalam melakukan kewajiban untuk memberikan kemampuan yang terbaik, memiliki motivasi dan selalu mengerjakan pekerjaan sampai tuntas. Ini kan sudah pilihan kita bekerja dan mengambil tugas di BKKBN ini. Yang salah satunya tugasnya adalah di Nusiga. Ya. Seberat apapun sudah tugas ini, namanya kita pegang, ya, dan kita menerima konsekuensi dari tugas ini. Ya, alhamdulillah ada penggajian, ya, ada tunjangan. Ya. Walaupun kayaknya Bu Santi sudah 31 pulang, sudah tanggal lah. Gitu. Lewat pulang ya, imbai gaji itu pin aja. Lewat pulang. Nah, kayak itu nambahin. Baik, tanggung jawab ya. Jadi kita wujudkanlah keselarasan antara hak dan tanggung jawab kita. Komitmen, nah ini komitmen. Sikap untuk selalu berusaha menepati janji pada diri sendiri ataupun orang lain, tidak membocorkan rahasia yang bertentangan dengan komitmennya. Ya, ini sikap positif yang secara normatif Bapak Ibu ya. Jadi kita berpegang secara utuh dulu, ya, agar bagaimana kondisi di lapangan itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Kompetensi dasar. Nah, sebagai pengelola SIGA ini sangat penting karena tanpa ada kompetensi ini rasanya sangat berat sekali pelaksanaan mengerjakan SIGA ini. Pertama, motivasi. Kalau motivasi ditanya, ya ini tentu akan melatar belakangi dengan tugas tadi. Kenapa saya menyelesaikan, berkomitmen, ya, bertanggung jawab, itu harus ada muncul dari motivasi kita.
Kemudian komunikasi. Nah, ini juga yang mendasari dalam kompetensi dasar. Pian kalau mau ke puskes misalkan, ketemu sudah bidannya gitu ya, tapi duduk aja di situ, berlekan aja misalkan ya. Apalagi dia Pak Sandi bidannya hanya tugas gitu ya, jam pulang gitu ya. Kau aja. Ini terbungkam gitu ya. Kau aja. Iya ya. Jadi komunikasi ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan kita, harapan kita, gitu ya, kepada orang lain dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ya. Kalau misalkan di Sungai Durian ya, misalkan bahasanya di sana apa Pak Neli? Kalau bahasa Batak kayaknya pada nggak ngerti di sana ya. Atau di pantai nih Mbak Mila, mulai belajar bahasa Banjar, gitu ya. Bahasa Jawa sudah bisa? Sudah bisa, alhamdulillah. Ya, komunikasi ini intinya adalah pesan tersampaikan, timbal balik atau umpan baliknya juga apa yang kita perlukan itu juga kita dapatkan. Sehingga terkadang bahasa non formal pun bisa untuk digunakan. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Kerjasama tim. Timnya harus teridentifikasi dengan jelas nih. Pengelola SIGA ini siapa aja yang akan kita libatkan. Ya, siapa aja yang akan kita libatkan. Jadi sasarannya di tim ini harus kompak. Kemarin kan kita pernah bahas ya, pelaporan sekarang tanggal berapa ditutup? Tanggal 10. Kalau di klinik minta siapnya tanggal 11, kelabakan kita. Ya. Jadi di sini betul-betul kerja sama tim dengan komunikasi yang baik tadi kita sampaikan, Bu, gitu ya. Karena jelas bidan kita manggilnya Bu ya. Karena Bapak, Pak Arif ada bidan di semuanya Bapak. Kalau dokter mungkin ada ya. Kita untuk mewujudkan pencatatan pelaporan yang tertib, ya, kemudian juga bisa digunakan dengan baik dan cepat, itu tanggal 10 sudah terinput. Nah kalau bisa, kalau kami dibantu, data ini juga bisa digunakan. Tanggal 5 gimana Bu? Oh bisa Pak, tanggal 2 siap aja ya. Bagus pendekatannya nih gitu. Sebenarnya kalau sekedar cepat-cepatan itu nggak masalah gitu. Ini kan kita terkait dengan lintas sektor. Bidan di klinik juga mendapatkan data dari Pustu atau Puskesdes. Nah makanya ini kalau timnya tidak ada keselarasan, perasaan satu sama untuk mewujudkan keberhasilannya, maka pasti akan ada untungnya nanti gitu ya. Baik, yang keempat adalah kepemimpinan. Nah ini dalam kerjasama tim tadi harus ada leadershipnya, kepemimpinan. Ya, pendekatan secara formal harus bisa kita lakukan. Misalkan apa Bapak Ibu? Kalau di bidang koordinator mungkin kita mentok. Ada kan kasusnya kita dengan bidang koordinator mungkin karena baru pindah nih Pak Arif mungkin ada pengalaman dulu ya. Nah, kada nyaman dengan bidang koordinator, mentok nih komunikasinya. Maka jalur kepemimpinan bisa kita pakai. Pendekatan dulu ke kepala puskes. Nah, ini pengalaman dulu, mohon maaf. Mungkin tidak terulang lagi gitu ya. Jadi pas pelayanan kemarin, pelayanan implan 22 akseptor, kita biasanya memang melaksanakan di balai. Hari itu bidan terbatas di paskes, dia minta di paskes. Ulun menyampaikan secara formal ke bidan koordinator aja. Ternyata bidan koordinator tidak melaporkan ke atasannya gitu ya. Nah pas ulun datang dipanggil lalu kepala puskes, acara apa nih Pak gitu kan, pelayanan implan Pak gitu. Bagus sih gitu. Cuma lo terkaget aja jadi banyak orang karena persiapan kami gitu kan. Nah ini, maka dari itu perlu di setiap jenjang itu ada yang menjadi mengepalainya, ya, pemimpinnya. Sehingga kalau ada kebuntuan-kebuntuan tadi itu bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana kaitannya dengan sikap pengelola SIGA? Oke, untuk pengertian apa tadi? Konsep dasar sikap positif. Nah ini ya, perbuatan atau dukungan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya. Tadi ya dulu ketika kita mau pelayanan di wadah orang, ya, maka pimpinannya itu harus mengetahui. Ya. Kemudian juga kalau kita mau apalah gitu ya di suatu tempat
gaya bicara kita, gitu ya, bahkan gestur tubuh pun, gitu ya. Ini harus bisa kita beradaptasi kepada yang lebih tua, bagaimana sikap kita, gitu ya, kepada rekanan yang lebih muda, gitu ya. Nah, kalau kita samakan semua, pasti akan ada clash atau benturan sesuai dengan norma. Baik, yang berikutnya semangat dalam pengelolaan, tidak cemas berkaitan data yang dikelolanya karena adalah data yang benar, terukur, tepat, dan dapat dipercaya. Kalau sesuai aja, insya Allah kita nggak takut, nggak ragu. Misalkan, kenapa nih di desa ini jumlah penduduknya separuh dari 5 tahun yang lalu? Karena yang secara nyata, kadar kita sudah mendata dengan baik, ternyata ada migrasi atau pulik kampung. Mungkin di Bakau ya, perusahaan tutup misalkan gitu. Ya, kalau perusahaan tutup satu barak ada 100 orang, 5 barak aja tutup gitu ya, 5 camp itu sudah 500 orang gitu. Nah, jadi kalau sesuai aja dengan datanya, tapi tidak menampakkan perbedaan yang ekstrim bahasanya gitu, kita nggak usah khawatir dan ragu kalau memang pas aja datanya. Percaya diri apabila ada orang lain akan melakukan konfirmasi dan menguji data. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita akan bisa percaya diri kalau memang tadi yang pertama sudah kita lakukan, konsisten, jujur, ya, kemudian juga bertanggung jawab. Ya, maka apa yang kita hasilkan yaitu sesuai dengan realnya. Gitu. Maka kepercayaan diri kita, keberanian kita juga akan muncul. Tapi kalau kita menyembunyikan misalkan, ya, apalagi ini mau dekat tahun politik, ya, kalau memang data kita tidak bersesuaian, minimal kita punya alasannya. Contoh Pak, kemarin waktu pendataan kader kami ada yang tidak bisa mendatangi 2 RT, maka inilah hasil datanya, sepertiga tidak terdata. Orang akan lebih menerima karena ada argumentasi alasannya yang tepat. Tapi kalau kita berkaras gitu ya, ini dasar sih itu Bapak ya sudah gitu. Masa tinggal percaya orang dulu gitu. Ini kalau percaya juga aja, nah iya. Tampar nih aja. Apa aja? Tampar nih aja. Aduh. Nah, apalagi kalau sampai seperti itu. Jadi era sekarang ini bukan era kuat-kuatan otot, gitu ya. Tapi era kuat-kuatan apa? Data, argumen, gitu ya. Kalau kuat-kuatan otot keujunan aja gitu. Atau ke Sungai Sampanahan ya. Banyak musuh di situ. Buaya banyak. Oke, bagi pengolah siga, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bangga menjadi salah satu penghasil data bangga bencana yang valid dan terpercaya, sehingga siap dimanfaatkan oleh berbagai komponen masyarakat seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat luas. Nah, ini yang harus didelegasikan ke 3 ini. Jadi Bu, mohon maaf atau kita ini satu tim gitu ya. Data yang Pian laporkan itu bukan hanya kepentingan BKKBN. Jadi kalau misalkan data yang Pian laporkan ke kami atau bahkan Pian input asal-asalan, ya, kami sudah mendrop, contoh kasusnya yang sangat sederhana, kami mendrop 50 implan. Sampai mengerjakan musika ini, datanya juga nggak dipercaya oleh lembaga luar. Yaitu berarti sangat rugi lah kita ya, sudah melakukan gitu ya, pengorbanan dan segala macamnya, ternyata tidak dipercaya orang. Maka dari itu nilai positifnya harus betul-betul kita wujudkan. Ke Kampung KB khususnya, ya, yang di sana bisa jadi ada rumah dataku, ya. Atau kalaupun tidak, tetap saja ini bagi kita di penyuluh, yang mungkin program khusus lah jangka pendek. Kita ada satu penyuluh yang sampai 5 desa. Kalau pagi rasanya 9 desa gitu ya, karena seorang aja. Gitu. Ada beberapa tempat yang seperti itu kondisinya. Karena saking banyaknya, ya, pas ditakuni 9 desa tadi semuanya nggak bisa. Nah ini yang kita minimalisir. Paling tidak kita megang dua data desa yang akurat, gitu ya. Desa utama kalau di penyuluh, ya, itu ada desa ya, ada 3 desa utama, pendamping dan kampung KB.
Kalau bisa ketiganya itu sempurna. Kalau tidak, berarti yang utama. Karena takutnya orang berapa jumlah penduduknya, gitu ya. Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, nah, berapa yang 0 sampai 1 tahun dan seterusnya. Kalau dia menguasai itu, nah ini begawi yang dia. Padahal begawi masih menggawi data, boy. Gitu. Karena kalau tidak menggawi data, bagaimana bisa kita mengetahuinya? Tidak perlu dihafal, Bu. Ya. Paling tidak setiap dibutuhkan ada keluar. Gitu. Iya. Ada perlu hafal jangan nanti kalau dibutuhkan awal menjawab gitu ya. Pas tuh kata-katanya. Ujung-ujungnya ingat aja, ingat mandak di mana anggatannya gitu. Kata-katanya pas tuh. Iya, pas ya. Setiap dibutuhkan ada keluar ya. Ada keluar. Cuma yang perlu juga dibutuhkan ada di ATM. Bagus lagi. Bagus lagi. Ada dibutuhkan ada di ATM gitu kan. Baik, kesimpulan kita perlu komitmen Bapak Ibu untuk melakukan program ini. Kejujuran sebagai bentuk dari wujud data yang akuntabel, konsisten, artinya data kita jangan bolong-bolong, bulan ini ada, bulan depan nggak ada gitu ya. Ini bisa terlirik. Ya. Tanggung jawab, yang berarti betul-betul kita menerima tugas ini dengan sungguh-sungguh, selagi kita masih komitmen tetap menjadi identitas penyuluh keluarga berencana atau bagian keluarga besar keluarga berencana gitu ya. Kalau ada yang mau mutasi ya proseslah dengan waktu yang perlu. Anak perkara siapa kan? Sikap positif berikutnya adalah motivasi. Motivasi kita memang ya kalau dalam dunia psikologi itu ada motivasi materi ya, ada motivasi emosi dan ada motivasi ibadah. Kalau pertama motivasi materi jelas, ini kalau kita lakukan ada gajinya. Motivasi emosi juga ada, kalau nggak digawi disakiti lawan atasan. Tapi yang paling utama kalau bisa motivasi ibadah. Sudah ujung-ujung menggawi dapat pahala, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kemudian komunikasi ini harus selaras, bagaimana bisa menghasilkan data. Kerja sama tim, kita tahu peran dan fungsi masing-masing. Ya, jadi tidak tumpang tindih, karena koordinator mengharap pengolah data. Sekalinya sudah tanggal 10, dilihat di laporan tidak ada muncul ya. Jar pengolah data, ya nggak ada menyurumi datanya gitu ya. Gitu. Jar koordinator, maka gawian jar. Nah ya, jangan lari ke dinas. Ditakutin pulang orang dinas itu didalukkan gitu. Jangan sampai ke provinsi, ditakutin orang pusat. Nah kota baru kayak gini ya. Nah ya, daluk kalau mengatakan ya. Ujung-ujungnya siapa yang salah gitu ya. Aduh, kerja yang salah gitu ya. Baik, yang terakhir kepemimpinan ini memang sangat perlu dan penting. Siapa yang memiliki otoritas di suatu tempat kita hormati, kita hargai. Ya, boleh jadi, mohon maaf Bapak Ibu, kepemimpinan ini tidak normal dalam pandangan fisik kita. Orangnya muda, gitu. Hanya lulus semalam misalkan gitu ya. Tapi pemimpin gitu. Ya dihargailah dengan fungsi dan tupoksinya gitu. Dalam pelaksanaan lapangan ya udah kita gawe sama-sama. Tapi ketika ada tanggung jawab, tidak ada pemimpinnya gitu ya. Maka dari itu penghargaan kita kepada yang memiliki otoritas ini ya kita hargailah. Karena kita ada jenjang strukturisasi kepemimpinan. Baik, itu yang bisa ulun sampaikan sebagai pengantar. Secara teknis setelah ini kita akan sama-sama membuka apa itu Nusiga. Terima kasih atas perhatian kalian Bapak Ibu. Semoga sekali lagi ini menjadi kebaikan baik buat program kita, bagi diri kita dan keluarga BKKBN secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat yang tidak dibuka Nusiga. Itu loh kan. Nanti seperti itu Mas. Iya, cukup ya. Aja kalau tak mulai gara-gara ilmu dulu itu
Pangutaran yang hadir di Padang. Utara putih. Putih. Itu Utara. Kayaknya nggak ada. Kota Petir. Gelombang utara yang hadir Yang 100.000 itu kalau. Oh, nggak ada buat. Yang nanti diteliti. Yang kemarin duitnya ditetapkan. Kalau tadi kan kemarin sudah. Itu sudah dapat? Belum. Oh, belum. Mau bulan ini. Kalau banyak Sudah. Jombang ya, Jombang Mojokerto, Abang ke Esa Tombo ya. Kabel kan pola nutupnya. Mana sih dibeli banyak? Nah, itu aja. Dibeli banyak mematok ikan. Jual-juli lagi tiga jual-juli ya kan pola nih. Boleh kok cek kacapi. Ya, mulai. Ya, kisah kira di rumah. Kisahnya di rumah. Hatiku senang. Mungkin lebih pertama. Mobil pertama. Ini artinya masalahnya sampai sini why oke. Sawit akeh minta boleh Ini pensiun hari ini 3 bulan oke loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin ulun berdiri. Di sini ulun izin menyampaikan tentang pengelolaan data rutin hasil pelayanan KB melalui Nusigen. Kita fokuskan untuk pelayanan KB melalui Nusigen. Di sini ulun berdiri bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar, diskusi. Ya, terima kasih. Kita lanjut aja lah langsung ke aplikasi.
nama aplikasinya Newsiga. Pian buka di Google Chrome langsung. Nah, aplikasinya newsiga.bkkbn.go.id. Untuk user sudah punya semua. Tapi pakai user yang sudah aktif lah. Kalau yang pelatihan yang kemarin itu kayaknya sudah dibersihkan semua yang pelatihannya. Ini user yang paling pertama yang dulu. Di sini ulun mawaninya di K0 atau kartu pendaftaran tempat pelayanan KB. Nama kanalnya K0 KB. Sini kita masuk ke contohkan di Kecamatan Boloro Timur aja. Banyak di sini penduduknya. Tapi di sini kartu pendaftaran tempat pelayanan KB-nya sudah terisi. Di awal kita mengisinya melalui mengisi nama kecamatannya dan tempat desa wilayah puskesmasnya tersebut. Kita klik tempat desa puskesmasnya, baru kita tambahkan di sini yang ada menu tambah data baru. Nah, di situ untuk menambah, nah di sini ada pilihan Paskes atau Jejaring Paskes. Apabila Paskes, klik Paskes. Bisa dia isi nama tempat pelayanannya atau nama puskesmasnya, nama Paskesnya, silakan. Paskes di sini Paskes Berangas apabila, dan alamatnya sesuaikan alamatnya. Provinsi, kecamatan itu sudah otomatis terisi di awal pian masuk tadi sebelum mengklik tambah data baru. Setelah itu jenis Paskes KB-nya bisa diklik di sini, pian cari setaraannya di situ. Jenjangnya puskesmas atau praktik dokter. Terus kepemilikan Paskesnya. Nah, sebelum menggunakan Paskesnya, klik dulu puskesmas, baru kepemilikan Paskesnya. Puskesmas otomatis itu milik pemerintah kabupaten. Nah, di sini ada keterangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Biasanya puskesmas itu sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kita klik ya atau kode 1. Di dalam penulisan formulir di kanal KB itu bisa klik tulis ya atau kodenya aja ini, karena di bawah keterangan itu ada juga petunjuknya. Nah, untuk sampai sini ini yang tahap pertama di aplikasi sudah paham aja ya. Nah, kita selanjutnya kita isi aja di sini lah. Setelah lengkap tadi data-datanya, kita mengisi bagian 2, sarana dan perlengkapan. Sarana dan perlengkapan di situ sudah jelas. Di situ ada tensimeter, ada berapa. Apabila jelas ada, tulis ada dan berapa jumlahnya. Apabila memang tidak ada, kasih 0 aja biar lebih jelas di situ. Nah, semua di sini ada tensimeter, timbangan,
kursi meja, sterilisator, IUD-nya, implan, vasektomnya dan seterusnya. Sampai sarana komputer atau laptop. Jika ada, tulis ada. Jika tidak ada, kosong ya. Biar apa namanya? Ketika ada pengadaannya bisa kita isi dulu. Contohnya, bila sudah terisi semua, pian klik selanjutnya. Kemudian di sini diisi tenaga yang ada di Vaskes di situ. Tenaga pelayanannya, kayak apa namanya, bidannya, perawatnya, yang lengkap lah di situ. Namun di sini diminta juga nomor induk kependudukan, nama, alamat, nomor handphone dan profesinya. Nah, di sini ada keterangan profesinya. Ketika kita memilih profesinya ada dokter kebidanan atau kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan administrator. Administrator itu yang di bidang penyediaan datanya. Nah, pelatihan teknis yang pernah diikuti di sini ada juga tertera. Setelah pian klik semua, itu bisa pian tambah tenaga. Misal kita isi nama ulun di sini, ulun contohkan nicknya, soalnya kada mau lanjut nomornya, kada kita isi. Ini izin ulun contohkan. Harus baik-baik kan. Kita lagi santai bayar. Di sini ulun isi profesinya administrasi. Yang apabila belum terlatih, klik yang belum terlatih. Apabila sudah, klik aja yang RR-nya itu. Sini bisa langsung kita tambah tenaga. Otomatis ketika kita sudah mengisi kelengkapan data tenaga pelayanannya, itu kita klik tambah tenaga, itu otomatis masuk ke daftar yang di bawahnya kabel. Nah, sini. Setelah itu kita coba selanjutnya, karena ini contoh. Nah, bisa ternyata walaupun satu nama. Tapi alangkah baiknya kita isi lengkap dari nama petugas-petugas pelayanan yang lainnya, dari dokternya, bidannya, perawatnya. Nah, setelah itu yang lebih berpengaruh lagi di sini adalah nama kepala pimpinan Vaskesnya. Karena nanti ketika kita melakukan output itu terekam juga nama pimpinan Vaskesnya, kepala puskesmasnya. Nah, di sini ada nama dan NIP-nya. Kita harus jelas. Nah, pimpinan ini tadi kita milih SKB-nya. Ketika sudah lengkap baru kita simpan. Di sini ulun kada ulun simpan karena ini kita pelatihan. Nanti takutnya terbaca di tempat ibu di Pulau Timur. Nah, untuk dari pengisian data kanal, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Bisa kita sambil lanjut aja langsung bertanya bisa. Misalnya gini, kita ambil contoh yang nama pimpinan Vaskesnya. Kalau untuk Januari misalnya anggap aja ada satu nama, kemudian di bulan Februari dia berganti lagi pimpinannya. Berarti kita apa setiap bulan harus mengupdate itu kan? Bisa, langsung kita update langsung seketika di saat pergantian itu bisa. Nah, berdasarkan tanggal di ujung itu ada aja. Tidak perlu menunggu maksudnya. Tidak perlu. Biasanya kalau kita mengisi di statistik rutin itu kita datanya tahunan kan, setiap tahun baru kita bisa update. Kalau yang ini setiap ada pengupdatean bisa perubahan, ya bisa langsung kita rubah. Apapun itu bentuknya, terlepas dari itu pimpinannya, maksudnya kalau ada perubahan langsung. Nah, di sini kan ada tanggal update-nya. Nah, bisa
situ jelas saja tanggalnya biar misalnya bulan 1 pimpinan paskesnya Siti, pas di bulan 3 ada mutasi atau pergantian, nah, bisa biar berubah. Sampai itu kan saya tidak nulis pindah ke Oke. nah itu langsung klik hapus ini kan. Iya, bisa pian klik hapus di ini menu di aksinya di pojok itu bisa pian hapus, baru pian tambah tenaganya lagi untuk berubah kan. Tambah tenaga ini. bungkus. Di tempat lain. Tapi apabila ada perubahan data bisa pian edit juga. Misalnya dia awalnya belum terlatih di dalam program ini RR-nya. Nah, setelah terlatih bisa pian ubah di sini di klik yang tanda pensil, pian ubah di pelatihan teknis pelayanannya. Nah, di sini pian hapus dulu yang belum terlatih, baru pian pilih. Sama halnya ada penggantian nomor telepon, bisa mobil update, bisa aja langsung edit. Tapi apabila ada nama baru, alamnya bagusnya, yang tambah ada yang baru, yang hapus yang lama, kadang-kadang yang Jangan kode ini. Oke, ini yang kantor KB-nya. Berarti kita misalnya ada Iya, itu kalau ditanya kan itu kan masuk di jaring lah. Oke, kantornya lain lagi tuh. iya Oke. maksud dulu itu kan bidan ulun ini semua bidan masuk ke poskes. Terlepas itu khusus. Habis itu pas di posko itu kena apa lah namanya ini Kena blame. masuk lagi. Semua bisa. Sip. Ya, paham. Ya sampai di kantor, sampai di sini bisa kita selanjutnya lagi. Oke, kayak kemarin datanya ini mohon maaf tadi Kak Daulun jelaskan karena paham belum tadi sudah kita update semua data-data kanal-kanal kita. Ada yang migrasi, ada yang baru kan. Migrasinya itu dari data SIGA sebelumnya. Apabila merasa dari yang 2020 ada mengumpulkan kanal atau mengupdate kanalnya langsung ke 2021 juga, itu migrasinya ke New SIGA. Jadi kita tinggal mengupdate alamatnya atau apanya bisa kita update. Bulan Januari kemarin kita agak di akhir. Iya. Mengisi kan update ke masih kan, ini kami gitu kan. Iya. Nah, sekarang untuk yang bulan berikutnya apakah perlu kita buka lagi seandainya tidak ada perubahan atau gimana itu? Iya, tetap dibuka lagi. Misalnya akhir tahun kan misalnya. Nah, silakan dibuka lagi apabila tidak ada penggantian atau perubahan di dalamnya, buka lagi simpan itu namanya mengupdate baru. Nah, oke. Yang penting di sini ada tandanya hijau. Oke. Sebenarnya kalau Februari itu lagi ada kita ganti kan tanggal itu Februari Bisa. Atau ada perubahan? Perlu kan atau diganti? Diubah tanggalnya kan? Biar kelihatan update-nya kan. Nah, iya. Yang menandakan di situ update ada hijaunya, tanda hijaunya. Om Amrul. Oke, siap. Nah, berarti kan kalau ulun ada pos lindis tadi itu berarti mutasi akunnya harus diisi beda dengan poskes. Ini tahap kita di kantor dulu. Siap. Ada yang masuk begini gini, dia kan satu, dia punya paskes, kemudian dia punya jaring kan. Nah kemudian di jaring itu ada bahasanya khusus puskesdes. Nah kemudian yang kita laporkan itu apa cukup di paskes aja yang masuk kanal nih, atau pustu masuk kanal 2 terus puskesdes masuk kanal 2 gitu kan? Tetapi kalau misalnya kita sudah masukkan ke kanal, otomatis kita harus mengisi R2 R1 kan? Semuanya. Apakah sebenarnya kan kalau dilihat oleh pelatihan kemarin kan harus begitu. Tetapi kalau kita ikuti itu berarti setiap bulan kita harus memantau yang itu. Betul. Iya. Kalau dulu nggak ada. Padahal puskesmas itu gini, yang jejaring itu pelayanan mereka direkap lagi ke puskes di selatannya. Banyak banget. Iya.
Iya itu dilatih ya. Kalau dia melaporkannya berdasarkan jejaring, laporkan berdasarkan jejaring. Oke, kalau hendak perpaskes, laporkan ke tim paskes. Ini kalau usah dia daftarkan jejaringnya. Berarti ada dua, berarti lah boleh kita ngambil puskesmas aja atau boleh kita daftarkan. Berarti boleh aja dua opsi yang dipakai lah. Oh, ya sudah. Akan tetapi pelaporannya otomatis laporan jejaring itu masuk lagi ke paskes induknya kan. Nah, jadi untuk cari amannya biar dari habis apa yang penting adalah bahasanya. nah kalau ini manualnya masih belum kebuat yang Iya. posto tadi tapi ada yang diminta bukti tridata semalam belum masukkan ke situ kayak Pak Udah terlanjur masuk bahasanya gitu nah. Kalau usah ada boleh Rincian lah, gua aja minta rincian loh, masa sih minta rincian? Berapa? Setahun mas, setahun. Nih, Kalau kita bikin yang pusto, pusling itu masukkan ke kanal dan dimasukkan ke Newsiga, maka ini berlaku sebagai kayak puskesmas juga. Misalnya dapat jasa bidan yang 55.000 itu bisa mengamprah obat. Nah, jadi kan kalau itu dimasukkan ke situ seberataan, otomatis mereka itu bisa mengamprah segala macam. Cuman setiap bulan laporannya akan setumpuk gitu loh. Jadi bagusnya kayak apa? Kayak pun kami kan stagen. Stagen itu kan jejaring. Puskesmasnya kan dirgahayu. Tapi beda. puskesmasnya dia Puskesmasnya kan dirgahayu, tapi dia wilayah stagen. Jadi akhirnya kan yang di sana itu Megasari, Sebelingingan. Tapi itu semua masuk ke puskesmas juga. memang kalau gawiannya ada anak-anak yang ngaran perintis Tapi dari awal masuk jejaringnya stagen gitu. Ayo keluar. Baik, untuk adanya di input jejaring atau tidak, gitu kan? Pasti kita bertanya kepentingannya juga. Nah, kalau dari mekanisme pelaporan, ya, ketika di data di Paskas, kemudian di desa itu ada puskesdes, yang mana laporan pelayanan di klinik ini kan juga dari masing-masing jejaring tadi, ya, atau puskesdes atau pustu. Ketika dimasukkan jejaring itu ke dalam Newsiga, itu bisa memberikan pengelompokan aja dia sifatnya. Jadi yang di puskes itu misalkan dapat implan 10. Nah, implan 10. Kalau dia 10 itu apakah kalau dilayani hanya di klinik, ya cuma ketahuan di klinik aja. Tapi ketika suntik, nah ini akan jadi lebih mudah kita mendefinisikan. Artinya mengetahui ketika pelayanan di kecamatan ke 100 suntik, gitu kan? Nah, ada klinik utama, ada jejaring. Nah, jejaring ini kan kalau dalam laporan itu menyampaikan ke klinik juga. Nah, kalau kita mau lebih praktis tadi bisa bekerja sama, di setiap puskesdes itu sudah bisa mengentry sendiri mereka. Dan ini juga sebagai alasan ke klinik utama bahwasanya suntik, pil gitu ya, itu harus sampai juga ke jejaring. Karena kan ada di satu kecamatan bidan itu atau puskesdes kesulitan untuk minta obat, padahal mereka melayani akseptor kita yang di desa-desa. Nah, kalau sudah kita sampaikan bahwa kami mendaftarkan mereka sebagai jejaring, itu akan teridentifikasi, ya, di desa ini ada 10 suntiknya, kemudian di desa lain ada 10. Kalau langsung ke paskes induk, itu juga akan terangkum yang kita laporkan di jejaring tadi. Cuma langsung kelihatan kalau kita langsung mengklik jejaring desa A misalkan, kelihatan sudah laporan di bulan itu yang di jejaring. Kalau kita hanya melaporkan satu di paskes induk, tercampur semuanya di situ, mana desanya nanti rinciannya. Nah, mungkin itu yang perlu kita perjelas gitu ya. Karena tadi Jarbayu kan kalau anggap 9 desa lah ada kita ya. Semuanya ada puskesdes, ya. Ada juga paskes induk tadi. Nah, urgennya setiap puskesdes ini kita bikinkan user jejaring itu apa gitu kan. Nah, kalau misalkan itu bisa membantu tugas paskes induk, kalau misalkan tadi pil sama suntik mereka sudah menginput sendiri, ya, di setiap jejaring itu,
maka data ini sudah langsung terekam di paskes induknya. Ya. Jadi paskes induk tidak menerima ini lagi lembaran ke paskes. Jadi paskes induk kalau untuk pil dan suntik mereka sudah ketika masing-masing jejaring menginput sudah terlapor di paskes induknya. Itu mudahnya gitu kan. Nah cuma kalau di paskes induk masih melakukan jalur pelaporan melalui formulir ya berarti cukup satu aja yang kita daftarkan. Nah, mungkin itu. Kalau syaratnya Bang bagusnya Ya itu tadi kalau satu aja. Bagus tuh buat apa? kalau udah bisa Puskesmas aja kalau udah bisa. Memang kalau lihat jaringnya ke depan mutasi alfan ke jaring, nah ini belum kita olah masalah di kanal Ketika ini ya, ketika jejaring mau melakukan pencatatan R1-nya, itu kan ada R2-nya juga. Nah, R2 artinya mutasi alfon. Mutasi alfonnya itu harus didapat dari paskes induk. Boleh aja kan gitu lah. Nah makanya kalau kita membuat jejaring, pastikan dulu nih paskes induknya mau kan membagi obat dari BKKBN kita nih ke puskesnya itu mau kan yang membagi ke jejaringnya. Kalau misalkan ada kendala, ya ada kendala puskes induk membagi ke pustu atau puskesdes sebagai jejaring, maka akan kerepotan kita kalau mendaftarkan sebagai jejaring. Nah makanya tinggal dilihat penyesuaian di lapangan mana yang cocok. Nah mana yang cocok. Iya. Pasti. Menurut setuju berarti nyamannya kan ambil satu paskes induk aja. Ya, tergantung masing-masing Masalah di kanalnya memang belum membuat juga, tapi laporan yang diberi link itu Bu Petri maksud sudah terisi. Nah, Bu padahal Bu Petri Ya, boleh kalau boleh dihapus akan Bu. Boleh aja. Oh ya, potensi boleh aja. Untuk kemarin kan minta kalau kemarin kan minta rincian aja. Cuma kalau di siganya mau dihapus silahkan. Itu potensi aja Bu. Yang namanya potensi kan bukan mesti 100%. Oh Haji, amun hendak dihapus hapus aja. Nah, itu rincian benar ya, laporan ulun merinci. Tapi kan itu udah link. Oh iya. Takutnya ada di sini betul. Soalnya si Din bertanggung jawab, jadi sudah menulis ini. Jadi kalau kita mau simpulkan, ya, mekanisme di kecamatan kita itu kalau kita hanya ke satu titik di paskes induk, laporan kita hubungannya, maka satu paskes saja jejaring tidak usah kita masukkan sini. Karena kalau kita masukkan jejaring di situ, apakah nanti menuntut untuk diisi juga? Kayaknya iya. Ya, karena sudah ada terdaftar. Nah tapi kalau yang di perkotaan misalkan sinyal di setiap puskesdes itu bagus, ya itu yang pertama, mereka bisa mengentry sendiri. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau ini ya, laporan itu kan juga larinya ke puskes dulu, mereka yang mengentry dan sebagainya. Kalau itu yang kita beri user nanti, ya. Tapi kalau tidak, artinya formulir yang diberikan oleh puskes ke kita yang mengentry juga. Nah itu tergantung kondisi kita tadi, ya. Kalau kita tapi dari puskes pun juga menerima ini laporan kan dari masing-masing puskesdes. Iya, dari masing-masing. Nah, dari masing-masing puskesdes. Kalau memudahkan mengentrynya sih memang jelas di satu paskes juga ya. Ada plus minusnya lah itu. Nah, tapi kalau tadi kita memberikan user, kemudian mereka bisa mengentry, bagusnya itu langsung di masing-masing jejaring itu mengentry. Pertama menjamin distribusi alfon yang kita berikan kepada warga yang memang harus terlayani. Ya, ini menjadi satu alasan, Bu, kami punya 10 akseptor suntik misalkan di desa ini. Nah, ini sudah ada jejaring yang kami daftarkan. Maka mutasi alfonnya harus terjamin 10 desa itu setiap 3 bulan atau 2 bulan yang sesuai obat. Ini salah satu teknis taktik ya. Ketika ada paskes yang kesulitan untuk mendistribusikan ke puskesdes.
Mungkin itu. Terima kasih. Jadi kita simpulkan sedikit. Berarti teknisnya tadi untuk fungsi jejaring itu mutasi alamatnya dari pas-pas induk. Namun apabila pelaporannya tadi jika dilaporkan secara langsung oleh jejaringnya, silakan dilaporkan jejaringnya. Didaftarkan juga jejaringnya untuk pelaporannya. Tetapi yang pas-pas induknya tadi, ya. Berarti dari pas jejaringnya tadi tracker langsung ke paskes induk. Dengan paskes induk mencatat yang di paskesnya saja. Jadi yang paskes induk kita himpun, kita tinggal melihat di laporannya saja, oh ini sudah selesai. Kalau kami nanti mungkin Dirgahayu aja lah, karena dia obat latihan orang yang muda, kalau stagen orangnya tua, bekarasan. Tapi kan di 2022 tapi stagen kan masuk latihan loh. Ini akan daftar Rencananya sebagai bidang jejaring. Cuman stagen itu jejaring, tapi kan laporannya induknya kan tetap Dirgahayu. Jadi kan bidang kemarin ikut pelatihan juga kan, langsung ada bidangnya. iya betul. Di paskes induknya ya. Nah, paskes induknya aja. Daripada bingung loh. Tapi tetap ambil rekapan pencatatannya dari jejaring tadi. Iya. Tetap. Ya, silakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya loh. Ya siap. Ini kan kan kondisi di puskes kan macam-macam. Was-was jadi undangan. Ada yang kada bisa laptop. Kan di puskesmas tuh di tahun ini kan isi kantor kan ada situ laptop atau komputer berapa aja? 0 ya. Nah, itu kan. Nah, jadi apakah bisa penginputannya melalui HP aja? Kalaupun bisa, boleh dicoba apa? Betul lah, nah ya kan. Karena kalau ulun pribadi kalau mungkin membawa laptop ke kecamatan belah dua kan. Siap. Nah, iyalah. Belah dulu masih maklum. Yang jelas ada HP-nya dulu. Nah, yang jelas ada HP-nya dulu. Kan pasti kan wah ini kan orang kayak kita kan mungkin beberapa kan memahami laptop tapi paham di HP. Nah, bisa lah menginputnya lewat HP aja gitu. Kalau melakukan penginputannya melalui HP bisa. Yang jelas harus ada HP-nya. Yang kedua jaringan. Agak kecil ya. Ya jaringan paketnya. Walaupun jaringannya ada, paketnya nggak ada, nggak bisa diganti. Bisa aja yang melakukan penginputannya melalui media handphone. Hampir sama dengan laptop juga ada caranya. Sama aja caranya, cuman tampilan yang di HP dengan laptop akan berbeda. Tapi apabila sudah menguasai, silahkan melaporkannya melalui handphone. Oke, silakan. Itu tidak jadi masalah, akan tetap terekam. Sama ada inilah, ada batas minimal HP itu harus apa atau laptopnya harus apa, karena semalam yang kita yang kesini yang pelatihan SIGA yang terada hasilnya juga itu, mohon maaf yang nah itu kan Pak Bagus mencoba di situ dengan laptopnya yang ya mungkin jadul lah, katakanlah jadul. Nah di situ pas kita mengklik ada menu-menu di situ tuh ada muncul datanya. Nah berarti kan ada spesifikasi minimal di situ. Nah apa itu? Iya betul. Nah iya. Untuk spesifikasinya, ulun kurang paham dan kurang mengetahui untuk spesifikasi detailnya. Akan tetapi yang ulun pahami, yang jelas yang kita gunakan alangkah baiknya yang terbaru lah, karena itu pasti menunjang. Kalau yang spesifikasi yang dulu kita ragu-ragu karena sudah ada contoh yang kemarin kan. Nah jadi ulun kurang mengerti dengan spesifikasi yang detail. Tetapi alangkah baiknya kita gunakan spesifikasi yang sudah terbaru. Siap. Jadi silakan ada lagi. Untuk yang spesifikasi tadi siapa tahu ada yang lebih detail. Nah, nggak ada lah, kita lanjut ke yang kalau tempat pelayanan kami tadi, apakah ada yang masih kurang paham?
Jika tidak, kita lanjut lagi ke registernya. Nah, jadi tahapan untuk pengelolaan pelayanan KB dari pendaftaran tempat pelayanan KB-nya baru ke R2 KB atau mutasi alokonnya untuk awal. Wajib masuk ke mutasi alokon sebelum melaporkan pelayanan KB-nya. Jadi setelah mendaftarkan kanonnya, kita di awal itu wajib mengisi mutasi alokonnya atau R2 KB, nama formnya R2 KB. Di sini ada tampilannya yang nomor yang diregister tapi yang mutasi alokon atau R2 KB. Kau aja. Nah, di situ kita wajib melaporkan itu. Nah, di situ kita wajib menambahkan mutasi alokonnya melalui tambah data baru. Nah, kalau yang di bawah ini, yang tabel di bawah ini kita hanya bisa mengedit atau melihat atau mencetak hasilnya. Cara mencetaknya tetap di sini, baru yang di samping tambah data baru tadi. Itu cara mencetak laporan atau melaporkan outputnya. Nah, ini kita ulang dari penambahan laporan atau bulan selanjutnya lah. Nah, di sini kita klik tambah data baru, otomatis di sini ada bulannya. Nah, kita cek di sini. Sementara untuk bulan Januari Februari ini masih dibuka untuk sekarang. Kemarin kan sempat ditutup Januarinya. Nah, ini alhamdulillah kita masih dibukakan karena kemarin waktu kami di Konkles itu banyak yang melaporkan bahwa ada beberapa paskes yang belum melaporkan dari Januari mutasi alokonnya. Jadi supaya datanya tetap rapi dari Januari, Februari dilaporkan. Tapi apabila sudah ada yang melaporkan stok awalnya di Februari, kelebihan misalnya banyak waktu atau kada koler, edit aja, masukkan dulu, hapus dulu yang Februari, baru masukkan ulang di Januari stok awalnya. Yang misalnya yang stok awal dari Desember, stok akhir di Desember, masuk stok awal di bulan Januari. Nah, setelah itu kita lanjut ke bulan pengisiannya. Di sini kita lanjut yang kosong aja lah di bulan Maret. Nah, di bulan Januari Februari sudah terisi stoknya. Kita lanjut ke bulan Maret. Nah, di sini kita lanjut tambah mutasi alokonnya isi tanggalnya, tanggal berapa? Oke, tanggal masukkannya. Nah, di sini apabila ada yang kada pas dari dulu, silakan dikoreksi aja langsung, kita belajar sama-sama. Nah, di sini ada juga sumber alokon. Sumber alokonnya ada 3, APBN, APBD, dan Mandiri. Mandiri biasanya beli yang di luar kan? Nah, Mandiri ini nggak masalah. Nah, kalau kurang paham secara detailnya tuh Mandirinya tuh seperti apa? Kalau jejaring kan bidan ada yang menyediakan sendiri di Iya. sana. Nah, itu Kan masuk. ada tercatat di puskesnya. Itu masuknya di sini. Mandiri lah. Apabila dia menerimanya dari kita, misalnya dari kantor, APBN, misalnya APBD dari dinas kesehatan misalnya. Laporannya paskes aja gitu, nah ada jejaring itu kayak apa? Yang mana? Kan tadi pilihannya kan didaftarkan jejaring atau puskes aja. Nah, misalnya kan puskes aja, tapi jejaring yang sebenarnya kan ada yang beli suntik sendiri, misalnya bidannya menyediakan. Itu tadi terikat tentang mutasi alokonnya. Oh, jadinya harus melaporkan juga ke puskesnya kayak itulah. Sebenarnya mutasi alokon itu dari paskes induknya ke jejaring. Cuma ada yang bidan yang beli sendiri itu nah tanpa menambahkan jumlah aja. Iya. Soalnya masalah mandiri ini temukan jarang ada ibaratnya dari jejaring melaporkan puskes. Nih, biasa kan ada di laporan. Ya, layanannya jumlah sama layani. Ya itu. Jumlahnya aja lah. Karena tuh mandiri atau punya kita dipakainya. Jadi kalau ada saran dari dia, kita diskusi di sini.
yang menindaklanjuti yang mandiri tadi, apakah kita masukkan jumlah mandirinya, jumlah stok mandirinya dulu baru kita laporkan, atau mekanismenya apa jumlahnya langsung yang masuk ke paskes induk. Kan paskes induk kurang tahu stoknya di situ. Yang wajib di sini harus ada stok, baru ada pelayanan. Kita nggak kada bisa melaporkan pelayanannya ketika tidak ada stok, pasti di situ stok sudah habis atau kosong. Ketika kita mau menyimpan laporan pelayanan yang by address-nya tadi. Tadi ada satu kan mandiri itu masih boleh berbeda. Iya, makanya. Sini kosong yang mandirinya. Sini kosong dan satu ambil mandiri. Kadang mau, makanya dia koneksinya dari R2 ke R1. Ini punya satu karena sesuai jumlah yang nilai mandiri sama kan? Iya, betul ya. Caranya. Misalnya 100 mandiri baru keluarnya 100 gitu lah. mengisi nama-nama yang ya. Siap. Lagi dari pertama. Siap. Nomor aktif aja buat nih. Kalau bidan ulun kan dasar banyak mandiri nih. Makanya bagusnya untuk melaporkan mandirinya berapa, kemudian stok kita berapa, atau kita aja. Mana bisa bagusnya mungkin mandiri itu ada. Itu ada paketnya sendiri tuh. Ini beli seorang. Oh, maksudnya stok obatnya bisa. Lebih baik dilaporkan ke itu. Jadi kan mereka menyesuaikan lawan dia. Iya, betul. Makanya tadi sama Sebab ini pelaporan itu setiap bulan mandiri itu dilaporkannya 2 dia. Laporkan aja, Bu. Iya, laporkan aja. Tetap hasil stoknya berapa mandiri yang dilayani, sediakan sertifikat. Dari hati yang dilayani kan daripada jar memeng tadi yang kada yang mandiri yang ada tahu. Bagaimana pelayanannya? bisa layani 50 buat aja stok 50 lah. Karena pengertian mandirinya lo kurang jelas di situ. Mandirinya ini dari mana maksudnya apa mendapatkan obat? Itu masuk APBN apabila dari kita. Nah, ini pengertian yang mandiri lagi kan, yang misalnya pilnya dari kita misalnya dari puskesmasnya langsung itu, tapi dilayaninya di luar mandiri bukan di tempat puskesmasnya, itu tetap dilaporkan APBN tuh. Atau dari mana asalnya? Asal obatnya. Yang jelas asal obatnya. Lain kata dia menyendiri kalau nyiapin andalan misalnya itu. Nah itu menyiapkan sendiri jadinya kan. Nah itu masuknya ke mandiri. Suntik tadi itu kan bulannya yang 1 bulan. Kita kan 3 bulan biasanya. Iya. Yang di situ ada 2 pilihan tuh. Kalau dari kita yang progestin gitu loh. Suntiknya yang 3 bulan. Kah yang kombinasi kah? Itu sekarang sudah kalau yang dari KBNI ibu yang progestin. Belum datang Progestin. Ada berapa lagi gitu lah? Belum juga. 3 bulan ada 2 tuh, 3 bulan kombinasi kan sama 3 bulan. Iya. Nah, ya betul. Kalau yang dari kita kalau itu pilnya kayak gitu. Nah di sini kan ada suntikan 1 bulanan, suntikan 3 bulanan kombinasi, ada juga suntikan 3 bulanan progestin. Dan kita apa? Nah itu kurang jelas sebenarnya. Yang jelas dari kita yang 3 bulan. Kalau ada tambahan dari teman-teman yang lebih jelasnya yang tentang spesifikasi jenis suntikannya nih. Kalau dari ulun, dari ulun yang masa suntikan tadi, saya tahu ulun lah. Kalau yang putih, yang suntikan KB 3 bulanan, pokoknya kotaknya warna putih ya tuh, yang bahari lah, yang panjang kayak itu kan, itu progestin. Kalau yang gestin F3 itu kombinasi. Nah, ada dari kita lah. Sudah ada kabuan. Berarti 2 macam itu ada dari kita. Iya, jadi yang progestin tadi itu mengganggu haid, jadi suntik bisa ada haid. Nah kalau yang gestin F3 itu kadang mengganggu haid. Nah itu anunya. Ulangi banyak yang mengganggu haid
yang ngegohit yang bahari ampun kita. Nah, yang hanyar yang gestin F3 itu kombinasi. Oh, kombinasi ini Oke, yang amun di puskesmas. Amun di puskesmas tuh memahaminya ini. Nah, di sini perlu jelaskan sedikit. Amun di puskesmas tuh memahaminya per mili. Oh, benar. Nah, jadi suntikan yang 3 mili itu yang bahari, itu yang progestin. Yang hanyar nih 1 mili aja. Nah, 1 mili itu kombinasi. Oh iya, per milinya. Nah, itu ada penjelasan dari teman-teman kita juga langsung. Tapi sama-sama PBL. Semalam Sama-sama PBL. sempat betapa berjalan sini sudah bahwa itu harus detail Bang, harusnya kita tentang suntikan ini karena ada tiga Yang macam. 1 mili itu kombinasi, yang berapa mili? Yang 1 mili itu kombinasi. Yang 1 mili itu 1 yang bulan satunya berapa? 1 mili itu 3 bulan. Ya. Jadi jadi di BKKBN itu namanya gestin F2 lawan F3. Kalau F2 itu 2 bulan. Kalau F3 3 bulan. Sedangkan di Ada loh yang 2 bulan. di kita adanya masih F3. F2 belum sampai. Nah, masuknya berarti yang kombinasi. Masuk kombinasi. 3 bulanan kombinasi yang F3. Yang F3 ya. STRG. Nah, jadi itu penjelasannya. Jadi ketika melakukan pencatatannya secara manual sebelum di-input, di situ kan harus jelas membedakannya atas nama misalnya Siti, nicknya ini, pelayanannya misalnya BPJS, apa namanya, ke jenis obatnya itu harus jelas karena bingung sendiri di saat melakukan penginputan. Iya. Di sini ada pilihan ada 3. Itu sudah mengalami keluhan periksa yang mana ini. Sementara ketika lo pilih suntikan 1 bulanan, takutnya mengurangi stok yang tidak semestinya di situ. Nah, jadi itu. Jadi dari yang suntik kita sudah dapat penjelasan tadi lah dari teman kita. Nah, kemudian di sini sudah paham dari mutasi alokotnya, sumber alokotnya, mutasi alokotnya sudah. Nah, di sini ulun tambahkan sedikit. Mohon izin ulun tambahkan sedikit. Di sini mutasi alokot di sini akan berpengaruh dengan stok nanti ketika pian mengajukan permintaan obat atau alokot, alat obat dan kontrasepsi di gudang kabupaten. Di sini akan berpengaruh karena dia sinkron dengan aplikasi apa namanya? Sirika. Nah, di situ sinkronnya langsung. Jadi berapa mutasi pian yang masukkan di awal di bulannya itu harus sesuai dengan pengeluarannya. Jadi kan sinkron karena di saat permintaan. Nah, di sini. Ini kan kemarin itu sampai sekarang kan kami belum terima alkohol loh. Ya. Pas pelaporan ini kan kayak mana? Apabila memang ada pemasangan implan dan sebagainya itu dianggap mandiri lah dari puskesmas. Atau kayak mana? Maksudnya tadi? Kami sampai sekarang kita di implan nih. Biar kadang kosong semua. Pas ini kan dari puskesmas timbul ada pelayanan misalnya. Puskesmas itu dari mana dapatnya? Nah, Stoknya. Apabila misalnya ada pengadaan dia sendiri, Berarti masuknya nukar berarti seorang. APBD. Berarti nukar seorang mandiri. Tapi yang punya sekali jelas dari situ berarti mandiri gitu maksudnya. Kemudian APBD sama mandiri itu mandiri itu tadi Pak yang lewat jalur puskes. Dinas kesehatan misalnya. Misalnya dari dinas kesehatan, apa gitu. Dinas kesehatan. Jadi mereka gudang obat mereka. Iya. Gudang obat mereka berarti lah. Iya. kalau mandiri itu yang lewat apotek. Iya. Kalau Beli mandiri sendiri. biasanya rata-rata APBN kah? Ampun begini ada. APBD kah? Iya, rata-rata begitu. Ampunnya puskesmas. Yang jelas dari mana asalnya yang puskesmas menyediakan. Kalau misalnya dari kita belum ada, Iya, benar. berarti itu yang melakukan APBD. APBD. Iya. Karena kan ada jelas kan dia menyediakannya melalui APBN atau APBD. Yang jelas dia menerimanya dari dinas kabupaten kesehatan maksudnya. Nah, karena kami misalkan implan atau mandiri, atau implan dari APBD, kira-kira berapa yang kira-kira? Nah itu masalah pengelolaan itu belum kurang paham. Maaf kaitannya belum masalah pengelolaan. Ya betul, kalau pelaporannya ada hubungannya, tapi pengklaimannya belum kurang paham. Tapi sebenarnya gini, kalau pengklaiman itu kan tidak boleh multi klaim. Bahkan BPJS pun ketika kita mengklaim kita dengan kantor BKKBN itu harus ada pernyataan
tidak mengklaim di BPJS. Kalau mereka pakai apa tadi Mandiri kah atau APBD, nah itu perlu kita ini aja. Ini kan sudah ada menarik lah gitu ya. Seandainya ada kan tidak boleh langsung kita. Nah, seandainya tidak itu bagusnya dari awal. Tapi kalau informasi yang kita ketahui di sini, pelayanan yang diklaim itu pasti yang APBN. Terus yang kedua, pelayanan yang diklaim pun sekarang sudah habis. Jadi kan saya pikir lagi kecuali kalau di buku ada pelayanan. Ya, maaf. Untuk pengklaiman belum kurang paham, bukan karena ulur kan. Jadi kita kembali ke pencatatan dan pelaporannya. Ya. Mungkin silakan. Ada meyakinkan aja. Ya. Jadi obat yang dari kita tuh dari APBN, kalau Iya. dari dinas kesehatan AYD, Iya. kemudian kalau yang bidannya beli sendiri ke Mandiri. Ya, mandi sendiri, bukan beli sendiri mas. Nah, kita lanjut ke pencatatan dan pelaporannya. Yang sumber alokannya kita pilih APBN. Ulun contohnya APBN. Mutasi alokannya penerimaan atau pembelian. Nah, yang pembelian ini yang bisa masuk ke tadi. Nah, untuk ini kalau yang untuk pelayanan masukkan pengeluaran. Tapi apabila baru memasukkan, berarti masuknya di penerimaan. Nah, di sini ada juga dijelaskan di pemilihannya pengeluaran Kaskes untuk distribusi alokan ke jejaring. Nah, itu yang tadi. Kalau kita mendaftarkan di jaring. Kalau kita mendaftarkan di jaring berhak mendapatkan mutasi suplai alokannya dari Kaskes Indo dan dilaporkan atau dicatatkan melalui sini. Dia akan terekam nanti di pelayanan. Jadi di pelayanan nanti dia otomatis terekam di situ alokannya berkurang karena mutasi ke jejaring. Jadi kita mulai kuliahnya masuknya. Ya. Itu kalau yang jejaringnya ini ranah yang mana sih? Ini mutasi alokan ini. Nah, ketika untuk pelayanan kita pilih pengeluaran untuk pelayanan KB. Tapi apabila masih penerimaan setelah pian permintaan itu kan masuk penerimaan pian ini penerimaan. Oke, sampai di situ. Ini kira kasusnya lah. Iya. Ini kan Beda pada kasusnya. Pembelian ini kan berhubungan dengan yang diberikan oleh dari majelis. Ya. Pada saat di hari dan bulan itu katakanlah. Iya. Nah, seandainya pada saat bulan itu kita tidak pernah menerima dari majelis. Ya. Tapi kita bisa lah mungkin memasukkan kata-kata penerimaan atau kemudian. Contoh misalkan nih, dulu kan ada 12 cash, soalnya ada sabung. Soalnya sabung perlu ibaratnya kayak obat pil. Karena habisan stok aja kira ada di paskes Bali ada. Jadi mengambil di paskes Bali sisa kaponek kira-kira boleh lah mengambil kata-kata dari mana kemudian gitu kan. Masuknya ke puskes satunya nah. Dikurang di satu, ditambah di satu. Pengeluaran paskes lainnya. Itu untuk yang mengeluarkan. Nanti yang si paskes Yang penerima. Sebutannya. Iya. Nanti keduanya dibikin laporan Mas. Penerimaan tetap itu penerimaan. Kalau menurut aku ada boleh dok. Ada boleh kalau Pak? Ada boleh. Aturannya kalau Kalau ikan atur ke dalam, bahasanya menginjam. Kalau di sebelah atur ke dalam itu bisa itu. Itu dari segi Tapi jangan diolah di administrasi. Bungkus itu. Iya kan. Kalau kami kada Rancang sebenarnya. Itu mau orang juga. Jadi untuk cari amannya ketika sudah misalnya mainjam bunyinya tadi berarti menggantikan lagi kembali ke Iya, kembali. Nanti Pencat- kami dapat lagi kami kembali. berarti pencatatan pelaporannya Main di luar aja lah. jangan diubah tetap jadinya. Jangan cuma ke dalam kedua. Set bungkus. Supaya stoknya tetap ada. Aku nih kalau Daripada mengganggu pencatatan pelaporan ya karena statusnya tadi pinjam jangan diotak-atik. ini gawian bare juga. Bos. Satu aja ibu tak kalah. Si Murahkan lagi mau masuk akal. Bah, ini gawian Bos. bare. Yang jadi permasalahan ini tanggal pelayanannya. Yang jadi permasalahan mungkin di tanggal pelayanan. Sementara tanggal pelayanan itu stok dia kerja cuma melakukan pelayanan. Itu ada yang
Kalau ini kan karena formatnya menggunakan IT. Kalau dulu manual itu aja bedanya kan banyak anunya. Atur ke dalam aja. Karena dulu manual berarti ada surat menyuratnya peminjaman Ini pang nang siga ngapa? Bisa dipastikan. Kopi kan ada siga nih, ini aku bawa lagi segala. Sampai kan ada waktu pelaporan. Iya. Kalau lewat waktu pelaporan, bagusnya keluar masuk ini aja. Iya. Jadi Transaksi. karena Di ada sini format, tercatat. ada format pencatatannya. Yang jelas. Kalau mengeluarkan ada ke paskes lainnya. Iya. Kalau masuk aja penerimaan. Tetap penerimaan ketika masuk. Jadi karena itu kan di sini sudah tercatat juga, nah terekam juga bahwa itu meminjam, jadi aman pelayanannya tadi. Tanggal pelayanannya yang jadi bermasalah ketika Kita punya sering itu ya, betul. Mantap Pinjam ya. kepadaan aja kawan jadi aku. Ya, kita lanjut lah. Itu masalah pencabutan pelaporannya karena menggunakan ini kita ikuti alur skenario yang ini. Ada munculnya. Ya. Sakit kepala komplit. Aku mau berat tadi sih kepala kok. Mana Jangan. koordinator pian mana? Pak. Koordinator pian. Oh, setiap hari itu kan Habis suntik tadi vaksin ya. paham Ya. ya. Kedua ini. Nah, gampang booster enggak garing. Yang penting bikornya tuh bagus-bagus. Itu aja. Bagawi itu kalau jenis telepon yang diterima di sini, mohon maaf belum lanjutkan awal lagi. Lanjut. Oke. Nah, di sini jenis telepon yang kita terima misalnya, nah ini ulun ada pertanyaan juga untuk kelebihan karena pian yang lebih senior kan. Antara pin itu ada dua macam juga kan. Kita kombinasi aja. Kalau kita kombinasi aja. Nah, sekarang karena kita dikombinasi aja. Maaf, karena belum terpaham itu. Dulu ada kuning merah. Sama kombinasi. sama implan juga. Itu ada dua macam juga. Yang kita dua batang Dua batang. Berarti dua batang. Satu belum datang. Siap. Masih di jalan. Berarti dua batang. Masih dirancang. Maaf. Siap. Kita di sini misalnya jenis alokon yang kita terima pil kombinasi tadi kan yang ada di kita kan. Pil kombinasi. Berapa jumlahnya maksudnya? Di sini. Sekotak serat. Cycle. Kan bisa satu berapa satu kotak? Nah, di sini Kita 200 ah. apa namanya? Cycle. Cycle di sini. 100 Oke. Satuan Satuan penghitungan tentang pil kan. Sebanyak sekopeng. Namunnya kita yang kita pahami bekeping kan. sepeda. Sepeda lu suntikan satuannya via di sini. Iya. Kalau kondom lusin Nah, kondom tuh Mesin. kalau menjulang ke orang 12 lah. Dua kotak lah berarti kan tuh. di sini maksudnya Ada disebutkan. Ada satu kotak apa di sini? Ada lusi lah. Ada lusi pada dua kotak itu. nah lu kurang paham di situ kotakannya berapa isinya. Yang pernah lu lihat kalau yang lihat dari kita itu 6 kan. Nah tapi kalau yang bilang lu kurang tahu. Kalau isi kotaknya Isi kotak halus di dalam itu kan 6. Iya. Berarti dua kotak satu lusin. Kan ada satu kotak ganal 24. Kalau kita mau mikir 3 kotak. 7 pasangan yakin, pasangan yakin 24. Nah di sini satuannya yang jelas lusin. Lu kurang paham tentang satu kotak berapa kotak di dalam kondom itu kurang paham. Nah kita jadi biar masuk akan aja berapa cycle di sini pilnya. Oke, next. Kita lanjut. Nah tadi yang pil kombinasi kita pilih. Jadi pilnya itu berapa cycle kan? Nah kita masukkan misalnya berapa? 10. Klik 10. 110. Tambah mutasinya. Ketika sudah ditambah dia akan terekam di sini. Tadi AP BMA. Terus 10% ditambah tuh. Dia terekamnya di penerimaan. 10% dari jumlah yang diterima. Apa guna 10% untuk kami baru? Kalau saya bawah tadi di sini terekamnya. Di sini manual. Ya, Pak. Tadi gue sudah. Jadi rencananya
Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya kita sudah berkumpul di sini, kita belajar sama-sama. Tadi kita sudah sebagian memahami tentang pelayanan KB, tentang bagaimana tata cara pencatatan pelaporannya secara online. Kita sambil belajar nanti seterusnya, karena aplikasi ini kita gunakan mulai dari sekarang. Untuk tentang pelayanan ini sampai di sini dulu dari Ulun. Mohon maaf lebih dan kurangnya dari Ulun. Ulun tidak maksud menggurui atau apa, kita belajar sama-sama di sini. Sekian dari Ulun. Kita tutup pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.